Pernahkah Anda merasa seakan hidup ini berjalan begitu berat, padahal Anda sudah berusaha sekuat tenaga? Pernahkah Anda merasa diasingkan, disalahpahami, atau bahkan ditinggalkan? Seolah-olah Anda berjalan sendirian di jalan yang tak seorang pun mau tempuh. Sahabat, itu bukan kebetulan. Ada alasan mengapa Anda merasakan semua itu. Karena tidak semua orang dipilih untuk perjalanan yang berat ini. Hanya jiwa-jiwa terpilih yang diberi beban seberat itu. Karena Anda sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Bukan kebetulan Anda mendengarkan ini. Mungkin inilah saatnya Anda menyadari siapa diri Anda sebenarnya. Sahabat, menjadi jiwa terpilih bukanlah takdir yang mudah, beban hidup yang berat, pengkhianatan, kehilangan, dan rasa sepi yang tak terlukiskan. Semua itu bukan tanpa alasan. Anda mungkin sering bertanya, mengapa hidup saya terasa begitu sulit? Kenapa saya harus mengalami luka yang dalam? Jawabannya adalah, karena jiwa Anda sedang ditempa, seperti besi yang ditempa menjadi pedang atau batu yang diukir menjadi permata. Jiwa Anda sedang dipersiapkan untuk misi besar yang tidak semua orang mampu menjalankannya. Sahabat, inilah saatnya Anda mengenali siapa diri Anda sesungguhnya. Ada 5 tingkatan jiwa terpilih di dunia ini, dan mungkin Anda adalah salah satunya. Tingkat pertama, jiwa terpilih yang bijaksana. Sahabat, tahukah kamu bahwa tidak semua orang ditakdirkan menjadi jiwa yang bijaksana? Jiwa seperti ini adalah mereka yang telah melewati berbagai ujian kehidupan dan tumbuh menjadi pribadi yang berbeda. Mereka bukan sekadar kuat, tetapi memahami dengan dalam arti dari setiap luka dan kehilangan. Jiwa yang bijaksana bukan hadir untuk menghakimi, melainkan untuk membimbing. Mungkin salah satunya adalah dirimu. Agar kamu lebih memahami, mari kita kenali bersama ciri-ciri, tugas, dan keistimewaan dari jiwa terpilih yang bijaksana. Ciri-ciri jiwa terpilih yang bijaksana. Ciri pertama, mampu melihat makna di balik setiap peristiwa. Jiwa yang bijaksana tidak melihat kehidupan hanya dari permukaan. Ia paham bahwa setiap kejadian, baik yang manis maupun yang pahit, menyimpan pesan tersembunyi. Saat orang lain mengeluh karena kegagalan, ia justru bertanya, apa yang bisa kupelajari dari ini? Ia sadar bahwa hidup bukan tentang menang atau kalah, bukan tentang untung atau rugi. Setiap peristiwa adalah bagian dari proses pendewasaan. Jiwa ini mampu menyelami makna di balik rasa sakit, menemukan harapan di balik kehilangan, dan melihat berkah dalam setiap ujian. Ciri kedua, menjadi penenang di tengah kekacauan. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang kehadirannya saja sudah membuat hati tenang? Itulah salah satu tanda jiwa yang bijaksana. Di saat banyak orang panik dan tenggelam dalam emosi, jiwa ini tetap tenang, seperti air yang mengalir lembut di tengah badai. Ia tidak terpancing amarah, tidak ikut larut dalam kegaduhan. Sebaliknya, ia hadir sebagai penyejuk, menenangkan hati yang gelisah, dan menjadi sandaran bagi mereka yang kehilangan arah. Kata-katanya tidak menyakitkan, tapi menyembuhkan. Kehadirannya bukan beban, tapi pelipur lara. Tugas jiwa terpilih yang bijaksana. 1. Membimbing dengan lembut. Jiwa bijaksana memiliki tugas mulia, membimbing orang lain menuju kebaikan, tapi bukan dengan memaksa atau menggurui. Ia tahu bahwa setiap orang memiliki waktunya sendiri untuk memahami. Maka ia memilih untuk membimbing dengan kelembutan. Kata-katanya sederhana tapi penuh makna. Ia tidak berkata, ikuti aku, tetapi ia berjalan lebih dulu memberi teladan. Ia tidak berkata, kau salah, melainkan bertanya, apa yang bisa kita pelajari bersama? 2. Menuntun tanpa menghakimi. Tugasnya bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memahami. Jiwa ini paham bahwa setiap orang sedang berjuang dengan beban yang tak kasat mata. Maka, ia tidak pernah cepat menyimpulkan atau mencela. Ia memilih untuk mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Karena baginya, memahami lebih penting daripada menghakimi. Ia tahu bahwa hati manusia lembut dan hanya bisa disentuh dengan kasih, bukan dengan kecaman. Kata-katanya menyejukkan. Jiwa ini tidak perlu berbicara keras untuk didengar.
Kata-katanya seperti air yang mengalir di sungai yang tenang, menyentuh hati tanpa memaksa. Bahkan dalam diamnya, ia mampu menghadirkan ketenangan. Ketika ia berbicara, setiap kalimat terasa hangat seolah menyentuh sisi terdalam hati. Tak ada nada menggurui, tak ada nada menghakimi. Yang ada hanya ketulusan. Kata-katanya seakan menjadi pelukan tak terlihat yang merangkul hati yang terluka. Kehadirannya membawa ketenangan. Ada orang yang ketika hadir membuat suasana menjadi berat, namun jiwa bijaksana adalah sebaliknya. Ia seperti mentari pagi yang hangat, seperti embun yang menyejukkan. Tanpa perlu berbuat banyak, kehadirannya saja sudah cukup untuk meredakan gelisah. Ia bukan seseorang yang mencari perhatian. Ia tidak perlu diakui, tidak haus pujian. Tapi justru karena ketulusannya, banyak orang merasa nyaman di dekatnya. Ia adalah tempat berlabuh bagi hati yang lelah, tempat bercerita tanpa takut dihakimi. Sahabatku, jika kamu merasa sering memahami makna di balik kejadian, jika orang-orang di sekitarmu merasa tenang saat bersamamu, jika kamu lebih memilih membimbing dengan kasih daripada menghakimi, mungkin kamu adalah jiwa terpilih yang bijaksana. Rawatlah anugerah ini. Jangan biarkan kerasnya dunia merenggut kelembutan hatimu. Teruslah menjadi cahaya yang menuntun, menjadi angin yang menyejukkan, dan menjadi pelabuhan bagi hati yang tersesat. Karena dunia ini membutuhkan lebih banyak jiwa yang mampu memahami, bukan menghakimi. Dan mungkin, tugas mulia itu telah dititipkan kepadamu. Tingkat kedua, jiwa terpilih yang mulia. Sahabat, pernahkah kau bertemu seseorang yang kehadirannya seolah menjadi cahaya dalam kegelapan? Seseorang yang hatinya begitu lembut, hingga mampu merasakan luka yang bahkan tak diucapkan? Mereka yang, tanpa diminta, hadir menawarkan bahu untuk bersandar, tangan untuk menggenggam, dan kata-kata yang menghangatkan hati. Merekalah jiwa terpilih yang mulia. Jiwa yang dianugerahi kelembutan hati dan ketulusan yang tak ternilai. Jiwa yang tak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tapi juga menjadi cahaya bagi banyak hati yang redup. Mari kita telusuri lebih dalam tentang ciri-ciri, tugas, dan keistimewaan jiwa yang begitu agung ini. Ciri pertama, hatinya lembut dan penuh empati. Jiwa yang mulia memiliki hati selembut embun pagi yang menetes di ujung daun. Ia merasakan apa yang tak terucapkan, memahami kesedihan tanpa perlu mendengar keluh. Saat dunia terasa keras dan dingin, ia menjadi hangat yang menghidupkan kembali harapan. Empatinya bukan sekadar simpati, bukan hanya ikut merasa kasihan. Ia benar-benar mampu menempatkan dirinya di posisi orang lain. Ia merasakan pedihnya kehilangan, beratnya perjuangan, dan getirnya pengkhianatan, seakan itu terjadi padanya sendiri. Namun, ia tidak larut dalam rasa itu, melainkan berusaha menjadi penawar luka. 2. Selalu ingin membantu tanpa pamrih. Dalam dunia yang sering diwarnai oleh kepentingan dan pamrih, jiwa mulia hadir sebagai pengecualian. Ia membantu bukan untuk dipuji, bukan pula untuk dikenang. Ia melakukan kebaikan, karena itu adalah bagian dari napasnya, bagian dari dirinya yang paling tulus. Tak peduli sekecil apapun bantuan itu, ia tahu bahwa sekeping kebaikan bisa menjadi penyelamat bagi jiwa yang hampir tenggelam. Ia tak peduli apakah kebaikannya dibalas atau tidak, karena baginya, membantu adalah panggilan hati, bukan kewajiban. Tugas jiwa terpilih yang mulia. 1. Menyebarkan kebaikan dan cinta tanpa batas. Tugas utama jiwa yang mulia adalah menjadi perpanjangan tangan kebaikan dan cinta di dunia. Ia berjalan di antara manusia, meninggalkan jejak kasih dimanapun ia berpijak. Ia tahu bahwa cinta dan kebaikan tidak pernah habis dibagi. Semakin ia memberi, semakin banyak ia memiliki. Jiwa ini paham bahwa cinta bukan hanya untuk diucapkan, tapi untuk diwujudkan dalam tindakan nyata. Entah itu lewat senyum sederhana, pelukan hangat, atau sekadar mendengarkan dengan tulus. Ia menjadi jembatan yang menghubungkan hati yang terpisah, menjadi pengingat bahwa kebaikan tidak pernah sia-sia. Dalam keheningan, ia berdoa untuk orang lain. Dalam kesendirian, ia merencanakan kebaikan yang belum sempat ia lakukan. 2.
Menjadi penyembuh luka yang tak terlihat, tugas lain yang tak kalah mulia adalah menyembuhkan luka yang tersembunyi. Bukan dengan obat atau tindakan besar, melainkan dengan kehadiran yang menenangkan.